Kita menyerahkan kepada Pak Anies sebagai satu penghormatan bahwa ya beliau adalah calon yang sama-sama kita dukung, yang tentunya beliaulah yang paling tahu siapa yang paling tepat untuk mendampingi beliau. Dan ini juga sebagai satu simbol dan pertanda bagi publik juga bahwa ketika kita memberikan dukungan kepada calon presiden, ya tentu kita harus menghargai calon presiden tersebut. Jangan kemudian ada kesan bahwa calon presiden dikendalikan oleh partai pendukungnya. Nah, apabila dari awal yang kita bangun adalah calon presiden itu dikendalikan oleh partai dalam menentukan segala hal, ya itu kan berarti tidak ada kemandirian bagi calon presiden ketika nanti akan memerintah. Ya, oleh karena itulah maka mudah-mudahan ini satu bagian juga dari perubahan yang kita tawarkan kepada publik, ya untuk membangun demokrasi yang lebih baik dan sehat. Iya, terkait dengan elektabilitas, fakta per hari ini tidak ada satupun capres, Mbak, yang memiliki kekuatan dominan untuk mengkooptasi basis elektabilitas manapun. Semuanya relatif sama dan itu mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Tetapi pada saat yang sama, betul, kami juga melakukan basis simulasi data. Kalau misal kemudian Mas Anies mencoba untuk melakukan percepatan dengan membuka ruang bagi nama-nama yang ada, kemudian disimulasikan dengan segala indikator yang ditetapkan, maka kemudian mana yang memiliki potensi untuk memberikan insentif elektoral paling besar? Salah satu yang terbesar, memang salah satunya AHY. Konteksnya adalah kita harus meyakinkan publik, gitu. Kan publik ini akan melihat dia sebagai kandidat capres 2024 itu apabila sudah ada capres dan cawapres. Inilah baru bisa berlayar. Kalau selama ini masih satu yang diangkat atau yang dipublikasikan, masyarakat masih ragu. Sehingga kalau melihat dari hasil beberapa survei itu menunjukkan bahwa yang masih ragu untuk menentukan pilihan itu masih banyak, gitu. Oleh karenanya untuk meyakinkan publik harus segera ditetapkan capres dan cawapres. Anies wassalam. Elektabilitas turun, koalisi belum jelas terbukti nggak bisa kerja. Berdasarkan survei indikator politik Indonesia, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus dalam tren turun sejak Juli 2022. Elektabilitas Anies pada Juli 2022 29,4%, turun pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, Januari 2023 jadi 24,2%. Februari jadi 24%, April 2023 jadi 22,2%, awal Mei 2022 jadi 21,8%, dan akhir Mei 2023 hanya 18,9%. Hal tersebutlah yang angkanya kemudian menjadi salah satu sebab sehingga koalisi yang sedianya akan menjadi gerbong pengusungnya tidak juga kunjung terbentuk. Semua masih sebatas rencana dan di atas kertas dalam bentuk piagam kesepakatan. Belakangan bahkan Partai Demokrat sudah memberi ultimatum untuk segera menentukan terbentuknya koalisi. Selain manuvernya yang bisa diartikel sebagai membuka jalan komunikasi baru yang ditunjukkan oleh adanya pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Puan Maharani. Yang lebih miris lagi, ternyata hasil kerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta semakin dibuka boraknya. Setelah Formula E yang diduga ada indikasi korupsi, sumur resapan yang tidak ada gunanya, yang sedang ramai adalah mahakarya Anies yaitu JIS yang ternyata di beberapa bagian tidak sesuai dengan standar dari FIFA. Berbagai kenyataan di atas itu tentu hanya akan semakin memperberat langkah Anies untuk bisa diusung sebagai calon presiden. Faktor-faktor tersebut tentu akan memberi pengaruh negatif yang berkelanjutan yang pada akhirnya membuatkan Anies akan semakin mundur. Ketiadaan kepastian terbentuknya koalisi pengusung Anies dari awal sebenarnya sudah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dari bakal calon pembentuk koalisi memang sudah rendah. Anies tidak bisa menjadi faktor pengikat. Dan lebih parahnya lagi, Anies justru malah bisa menjadi beban bagi partai politik calon pengisi koalisi itu nantinya. Ini sudah terlihat dari apa yang terjadi di Partai Nasdem. Partai politik yang pertama mengusung Anies sebagai calon presiden. Seperti diketahui, Partai Nasdem telah mengalami penurunan tingkat keterpilihan, serta kemudian banyak ditinggal para kadernya. Sebagai imbas atas keputusan partai untuk mengusung Anies Baswedan.
Melihat kenyataan tersebut, agaknya tinggal menghitung hari menunggu waktu ketika kemudian Anies tidak jadi diusung sebagai bakal calon presiden. Waktu di mana Anies akan gigit jari terlempar dari kompetisi elektoral pada Pilpres 2024. Waktu itu di mana dia harus menerima imbas ketika gagasan dan narasi hanya menjadi bualan omong kosong karena ketidakmampuan untuk mewujudkannya menjadi hasil kerja yang sesungguhnya.